Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel sepekan pagi ini, saudara. Tersangkut ranting pohon hingga hilang kendali. Sebuah truk sampah milik Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tabrak kios di Jalan Veteran Desa Sungai Sipai. Selain tabrak kios, truk juga melindas 1 unit sepeda motor yang terparkir. Truk sampah milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menabrak kios di Jalan Veteran, Desa Sungai Sipai, Martapura, Senin pagi. Truk diduga tersangkut ranting pohon sebelum hilang kendali dan menabrak kios hingga 1 unit sepeda motor terlindas. Sopir sempat terjepit, dievakuasi warga dan petugas damkar untuk dilakukan penanganan medis. Terkait kerusakan kios, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Jadi ini ada musibah armada angkutan sampah dari DPR KPLH. Kejadian pagi ini untuk kondisi supir sudah dilakukan tindakan awal. Alhamdulillah tidak ada luka yang berarti, mudah-mudahan. Nah, terus untuk terdampak kami berusaha tanggung jawab. Jadi dalam artian kami usaha ganti sebagaimana kayak kondisi awal. Pemilik kios mengaku terkejut mendengar suara botol bensin pecah di depan tokonya. Yang kena itu minyak pecahan tuh, motor bawah tuh nah. Terkait ranting di atas bilangnya kan. Lalu oleng ke sini. Pas kejadian Pen ada di sini aja. Aku di dalam, enggak ada di sini. Jadi mendengar suara ya? Dengar suara aja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, si jago merah lahap rumah padat penduduk di Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Selasa siang. Total 16 rumah dan 1 musola rusak dalam peristiwa ini. Api berkobar di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pelambuan Selasa siang. Rumah yang sebagian besar menggunakan material kayu percepat penyebaran api. 16 rumah dan 1 musola terdampak, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kebakarnya sekitar jam berapa tadi, Pak? 10 lewat. 10 lewat lah. Oh, okay. Sekitar jam 10 lewat 30 lah. Nah, kalau untuk titik apinya di mana, Pak, tadi, Pak? Orang tahu, tadi kita kerja, Bang Pak. Oh, okay. Pas kerja, nengok kan ada asap langsung lari. Oh, jadi apinya itu langsung menyebar dengan cepat gitulah? Langsung menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara area kebakaran telah dipasang garis polisi. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tindakan premanisme terjadi di Dusun Baliangin Bawah, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Dalam rekaman video, terlihat seorang pria membawa senjata tajam dan diduga mengancam warga terkait penolakan aktivitas tambang batu bara. Dugaan tindakan premanisme ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Seorang pria diduga membawa parang dan mengancam warga di Dusun Baliangin Bawah, Kecamatan Pengaron. Sebelumnya dalam pemberitaan disebut ada 10 pelaku. Namun Kapolres Banjar, AKBP Fadli, pastikan pelaku hanya 1 orang. Peristiwa ini diduga dipicu penolakan warga atas rencana aktivitas tambang yang dinilai rusak lahan sawah. Polisi lakukan mediasi warga dan terduga pelaku. Terduga pelaku mengakui perbuatan dan memohon maaf secara terbuka. Yang ini meminta maaf kepada warga Dusun Baliangin Bawah dan
bisa menghaup atas kejadian dan keributan kemarin dan beredarnya video kemarin tersebut. Kapolres Banjar tegaskan hingga saat ini belum ada tambang yang beroperasi. Baru tahap pembukaan jalan dan prosesnya masih akan didalami. Premanisme itu sudah kita melakukan tindakan tegas, sudah kita amankan dan sudah kita lakukan pembinaan. Ya, masalah tambang itu tambang belum ada, masih proses pembuatan jalan dan sudah kita akan nanti panggil yang terlibat di dalamnya supaya tidak ada lagi kegiatan yang merugikan masyarakat. Kasus tindakan premanisme ini berujung damai, tak berlanjut pada proses hukum. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 6 anggota Polres Hulu Sungai Tengah tersandung narkoba. Kasus ini menuai kritik karena diduga ke-6 oknum polisi tersebut hanya dihukum sholat dan olahraga. Terjaring saat tes urin, 6 anggota Polres Hulu Sungai Tengah dinyatakan positif narkoba. Beredar isu oknum polisi tersebut hanya dihukum sholat 5 waktu dan olahraga. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampu Bolon membantah isu tersebut. Ia bilang pembinaan yang dilakukan hanya langkah tambahan sementara proses hukum berjalan. Jadi sangat tidak betul kalau dibilang Polres hanya menghukum dengan sholat 5 waktu. Ini tolong sama-sama kita klarifikasi, karena hanya mencaplok paparan saya ke Pak Kapolda. Paparan saya yang saya paparkan ke Bapak Kapolda adalah inovasi apa yang saya buat untuk meningkatkan kinerja Polres. Jadi saya paparkan, kalau proses yang itu saya secara kedinasan saya sudah lapor ke beliau, ke Pak Kapolda dari awal tuh saya sudah melaporkan apa yang saya lakukan. Pembuatan laporan polisi, pemeriksaan, berita acara, saksi-saksi, itu sudah saya lakukan. Proses hukum ke-6 anggota polisi tersebut masih berlangsung. Diperkirakan memakan waktu 14 hingga 21 hari. Setelah menjalani proses hukum dan pembinaan, ke-6-nya dapat kembali menjadi anggota Polri. Arpawi, Kompas TV, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya Lisa Wartono ditetapkan wali kota dan wakil wali kota. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel sepekan saudara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU merevisi tuntutannya terhadap pemilik toko Mama Khas Banjar. Di sidang pembelaan dari terdakwa Firly Nur Rahim, jaksa minta barang bukti dikembalikan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut agar barang bukti yang dirampas dimusnahkan. Namun dalam sidang pembelaan Firly, JPU merevisi tuntutannya agar barang bukti dikembalikan, seiring dilepaskannya Firly dari segala tuntutan. Tim kuasa hukum Firly bilang, keputusan tuntutan JPU sepenuhnya di tangan majelis hakim. Karena tuntutan dan pembelaan tidak bertentangan, agenda sidang selanjutnya yakni putusan majelis hakim direncanakan berlangsung 16 Juni mendatang. Bahwa pledoi kami sebenarnya adalah respon atau tanggapan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena tuntutannya adalah oslah atau lepas. Jadi kami walaupun ada perbedaan sedikit dalam hal pertimbangan, tapi pada akhirnya pembelaan kami juga meminta agar terdakwa Firly Nur Rahim ini juga oslah atau lepas dari tuntutan hukum. Sementara Firly bersyukur atas upaya JPU yang mengubah tuntutannya dengan mengembalikan barang bukti yang disita. Dikembalikan barang itu menjadi itikat baik juga kan, terus ini salah satu bentuk baiklah kepada dari JPU kepada kami
dan bisa kami gunakan itu untuk sebaiknya. Jika nantinya barang bukti dikembalikan, pihak Firly bilang akan mempergunakannya sebaik-baiknya. Ini pun jadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk memastikan barang layak jual. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sidang pra-peradilan Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan, Syarifah Hayana, digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sidang ini menguji sah tidaknya penetapan Syarifah sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru yang diklaim cacat prosedur. Sidang pra-peradilan Ketua Lembaga Pengawas Pemilihan Kalsel (LPRI), Syarifah Hayana, mulai berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Senin siang. Permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka oleh Polres Banjarbaru. Syarifah Hayana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran netralitas pemilu sebagai lembaga pengawas pilkada di Banjarbaru. Ia tidak hadir di sidang dan diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum meminta penetapan tersangka dibatalkan, mengatasi tidak sahnya penyidikan yang diklaim cacat prosedur. Ada ketentuan di pasal 128 itu A sampai K, di K-nya itulah dalam hal kegiatan lainnya. Nah, ini di setiap tahapan pemanggilan itu tidak pernah muncul prosesnya. Yang kami ujikan di pra-peradilannya berkaitan dengan prosedur. Sehingga kami tekankan di situ itu sudah ada kesalahan prosedur. Sehingga juga yang lainnya adalah berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru itu tidak berwenang karena menarik yang namanya Bawaslu Provinsi dan bertanda tangan juga dalam POM klarifikasi. Sementara Polres Banjarbaru menolak permohonan dan mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai aturan hukum. Saat ditanyai sejumlah jurnalis, kuasa hukum Polres Banjarbaru enggan berkomentar hingga menyarankan untuk konfirmasi ke Humas Polres Banjarbaru. Sidang akan berlanjut dengan agenda pembuktian dan jawaban di pertemuan selanjutnya yang dijadwalkan pada 27 hingga 28 Mei 2025. Arpawi, Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. KPU Provinsi Kalimantan Selatan tetapkan Lisa Wartono sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam rapat pleno terbuka pada Rabu malam. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan resmi tetapkan pasangan Ernalisa Halabi dan Wartono sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini merupakan puncak dari rangkaian pilkada di Banjarbaru yang sempat diwarnai dinamika hukum, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Saudara Haja Ernalisa Halabi dan Saudara Wartono dengan perolehan suara sebanyak 56.043 suara atau 52,15%. Sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru periode 2025-2030. Wali Kota Banjarbaru terpilih Lisa Erna Halabi bilang segera mewujudkan Banjarbaru emas dan membawa harapan baru bagi kota idaman. Tentunya insya Allah yang jelas program dan kegiatan hasil percepatan 100 hari pertama insya Allah nanti akan kami sudah menyiapkan insya Allah dan tentunya program ini berdampak semua fokus ke masyarakat tentunya. Lisa juga berpesan setelah penetapan artinya pilkada telah usai. Masyarakat diharapkan dapat bersatu kembali dan tidak ada perpecahan karena pilihan yang berbeda. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Informasi lainnya, Saudara, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan mulai mengerjakan proyek penggantian jembatan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31. Jembatan yang diberi nama Jembatan Sungai Ulin tersebut rencananya akan ditutup total pada 1 Juni mendatang. Penutupan jembatan akan dilakukan 1 Juni hingga 30 Oktober 2025. Sebelumnya pada akhir tahun lalu, kerusakan terjadi pada oprit jembatan. Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, jembatan akan ditutup total. Desain perbaikan jembatan akan mengubah struktur dan sedikit menambah ketinggian jembatan. BPJN juga telah memetakan warga sekitar yang terdampak proyek ini. Kami tawarkan 2 opsi, tapi main disepakati supaya lebih cepat. Sebenarnya kalau kita secara kota 30 Desember, tapi kalau kita nanti bisa kita tutup jalannya ini ya, kita tutup, tapi kita mengalihkan ke jalan yang lain ya, misalnya kayak tadi lewat Tripora, terus lewat Asma dan sebagainya, itu kami sih kalau kami sih secara fungsional ini kita usahakan di akhir Oktober sudah bisa fungsional. Warga sekitar jembatan mengaku telah mengetahui rencana penutupan jalan dari media sosial. Kalau kami belum ada, kalau pedagang pengusaha belum ada. Mungkin kalau dari hubungan dishub, polisi sama pekerjaan proyeknya kan mungkin ada itu diskusinya. Tapi kalau untuk kami pelaku usaha ini belum ada, Pak. Meski demikian, warga berharap jembatan tidak ditutup total agar tidak berdampak pada aktivitas warga di sekitar, terutama pelaku usaha kuliner. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dinas Perhubungan siapkan jalur alternatif hindari penutupan jembatan Sungai Ulin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 31 Banjarbaru. Pengguna jalan bisa memilih jalur sesuai arah tujuan. Rekayasa lalu lintas disepakati terkait jalur alternatif pengguna jalan menyusul ditutupnya jembatan Ahmad Yani di depan kolam renang Antasari, Banjarbaru. Dari arah Banjarmasin ke hulu sungai bisa melewati Jalan Syamsudinor ke arah Bandara, Bina Putra, dan Sapta Marga. Lalu melalui Jalan Karanganyar hingga keluar ke Jalan Karet menuju Jalan Ahmad Yani. Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah hulu sungai atau Martapura untuk menuju Banjarmasin, disarankan melalui Jalan Trikora, yaitu melalui Bundaran Simpang 4 menuju Jalan Mistar Cokrokusumo. Sementara jalan alternatif dalam kota khusus untuk kendaraan kecil atau sepeda motor, pengendara bisa memasuki Jalan RO Ulin. Terutama kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan penumpang, itu bisa masuk Jalan Ayani, kemudian jalur alternatifnya adalah memasuki Jalan RO Ulin apabila menuju ke Banjarmasin, masuk RO Ulin, kemudian Trikora. Dinas Perhubungan Banjarbaru telah mengantisipasi volume kendaraan bermotor di jalur alternatif yang disediakan, termasuk pengalihan sementara jalur angkutan umum. Bagaimana pengaturan volume kendaraan yang lewat ke jalan alternatif tersebut, sehingga kita tentunya pada saat penggunaan jalan itu tetap bisa efektif dan efisien. Kita perlu menjaga jalan itu maksimal visi rasio cuma di 0,7. Dalam pelaksanaannya, volume kendaraan di jalan alternatif akan dijaga agar berada di rasio 0,7 agar tidak terlalu padat. Dengan memberlakukan batas jam lewat untuk angkutan barang, menugaskan personel jaga, hingga memasang rambu agar pengarahan jalan lebih efektif. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya jelang kemarau, bersiap hadapi karhutlah. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel sepekan.
Masih di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalla, meninjau gudang logistik PMI Regional Kalimantan di Banjarbaru. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan PMI menangani bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. Didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, Ketua Umum PMI Yusuf Kalla meninjau gudang logistik PMI di Banjarbaru. Kunjungan ini untuk melihat langsung kesiapan stok bantuan termasuk penanganan logistik pada saat darurat. Yusuf Kalla menegaskan bantuan PMI harus sudah tiba di lokasi maksimal 6 jam setelah terjadi bencana. Kalau bencana saudara, paling lama 6 jam harus sampai. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Lihat kesiapan dari PMI Kalsel sendiri mungkin bagaimana? Ya, antara lain persiapannya ini jadi 2 orang, persiapan bantuan, kemudian persiapan relawan harus dilatih. Untuk hindari penumpukan barang, PMI memiliki kebijakan pembagian logistik yang sudah mendekati batas kedaluarsa kepada masyarakat. Di tahun 2024 setidaknya 1.000 paket sudah dibagikan agar barang yang mudah kedaluarsa dapat dimanfaatkan ke masyarakat, termasuk pesantren. Produk yang dibagikan diantaranya pasta gigi, sabun, dan sampo. Sebenarnya mulai dari sebelum COVID, yang spesial. Jadi barang yang mendekatkan expired itu 2 bulan atau 1 bulan mendekatkan expired itu kita bagikan. Kita bagikan ke masyarakat sekitar. Terus ke pesantren-pesantren yang membutuhkan itu. Nah, jadi di sini barang itu ada bentuk Pepsodent, sabun mandi, pasta gigi, itu macam-macam. Jadi ya, itu yang sesuai instruksi beliau kita jalankan. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi distribusi bantuan PMI, terutama di daerah rawan bencana di Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jelang musim kemarau, pemerintah kota Banjarbaru bersiap hadapi kebakaran hutan dan lahan. Sinergi pemerintah dan kepolisian diperkuat antisipasi karhutla. Meski Kalimantan Selatan diprediksi akan mengalami kemarau basah, namun berdasarkan data dari aplikasi Lancang Kuning, dari Januari hingga Mei 2025 terdapat 529 titik panas berkategori sedang dan 1 titik panas kategori tinggi. Ini menandakan potensi karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, masih ada dan dapat meningkat di musim kemarau. Kemarau diperkirakan terjadi bertahap dengan puncaknya sekitar bulan Juni hingga Agustus. Di tahun 2025 ini untuk musim kemarau tidak terlalu panjang Pak Kapolres. Nah, jadi terjadi pada akhir bulan April sampai dengan Juni dan mudah-mudahan tidak terjadi kemarau panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada laporan tidak ada laporan titik eskalasi yang besar itu di mana dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di provinsi Kalimantan. Kapolres Banjarbaru bilang pengendalian karhutla dilakukan sepihak. Edukasi juga terus dilakukan hingga melibatkan Babin Kamtibmas. Titik yang jadi fokus utama yakni sekitar Bandara Syamsuddin Nur, objek vital di Banjarbaru. Yang kami menitik beratkan itu adalah di bandara. Nah, bandara ini kan objek vital. Jadi khusus warga masyarakat yang tinggal di seputaran bandara atau tempat-tempat rawan karhutla bisa mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan karhutla dengan tertib dan disiplin, khususnya terkait pembukaan lahan. Sebelumnya apel siaga karhutla juga digelar di Polresta Banjarmasin Senin pagi. Kepolisian dan pemerintah Kota Banjarmasin juga memberi perhatian serius pada pencegahan dan penanganan karhutla. Kapolresta Banjarmasin bahkan sebut karhutla krisis multidimensi yang harus ditanggapi dengan pendekatan strategis dan kolaboratif. Fenomena ini bukan sekedar peristiwa alamiah, melainkan sebuah kejadian kompleks dengan implikasi multidimensi yang merugikan berbagai sendi kehidupan bangsa, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, stabilitas pemerintahan, aparat keamanan, hingga sektor-sektor strategis lainnya. Edukasi pencegahan karhutla dikedepankan, sementara penegakan hukum jadi langkah terakhir untuk menangani kasus karhutla.
Nabila Seva, Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hadapi kemarau, pemerintah kota Banjarbaru gandeng relawan bersiaga, berikan edukasi kepada masyarakat hingga penanganan karhutla. Menghadapi kemarau dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kota Banjarbaru gotong royong bersama relawan dan masyarakat peduli bencana. Seorang relawan dari Barisan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Liang Anggang mengaku pihaknya telah menyiapkan anggotanya. Namun, alat masih jadi kendala seperti keterbatasan unit tangki untuk membawa air. Sementara karhutla menjadi ancaman tahunan di wilayah Liang Anggang, sehingga selain mempersiapkan anggota dan alat, tahun ini edukasi kepada masyarakat juga digencarkan. Yang jelas seperti selang-selang kami dan juga salah satunya adalah ini Mbak, apabila terjadi saat kemarau maka air susah, kita memerlukan tangki air gitu Mbak, untuk bisa membawa air. Oke, tangki juga masih terbatas begitu? Terbatas. Meski belum ada laporan kejadian karhutla dengan eskalasi besar, pemerintah kota Banjarbaru telah menyiapkan langkah antisipasi menekan kejadian karhutla. Bencana karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan ini agar tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya ini sudah kita siapkan. Sampai saat ini tidak ada laporan ya, tidak ada laporan titik eskalasi yang besar itu di mana dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan sinergi antara pemerintah kota dan relawan serta kesiapsiagaan yang matang, diharapkan tahun 2025 dapat dilewati tanpa bencana besar. Sementara itu di Banjarmasin, BPBD juga bersiap hadapi perubahan iklim, meliputi apel kesiapsiagaan dan koordinasi dengan berbagai instansi, serta menggencarkan himbauan kepada masyarakat, seperti tidak membakar sampah, memeriksa instalasi listrik dan kompor sebelum tidur, atau keluar rumah. Dengan antisipasi dan kesiagaan kita, tidak terjadi dampak yang merugikan di musim kemarau tahun ini. Memang tidak sepanjang tahun-tahun kemarin, tapi kita tetap harus waspada dan tetap berhati-hati agar jangan sampai di tempat kita terjadi risiko yang membahayakan karena di musim kemarau pada tahun ini. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarmasin bersifat sporadis, kecil, dan tidak signifikan. Lahan yang terbakar pada umumnya merupakan lahan tidur berupa ilalang ataupun semak belukar. Penyebab utama kebakaran tersebut hampir seluruhnya karena kelalaian, seperti membakar sampah tanpa pengawasan yang kemudian merambat ke lahan kering di sekitarnya. Nabila Seva, Noval Rafif, Kompas TV Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lain untuk Anda. Di antaranya permintaan hewan kurban naik jelang Idul Adha. Selengkapnya sesaat lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kelompok terbang terakhir embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Jeddah Kamis sore. Satu orang menunda keberangkatan karena hamil. Kloter terakhir yang menjadi kloter gabungan dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini diperkirakan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 23.50 waktu Arab Saudi. Total 428 orang jemaah dan petugas haji diberangkatkan. Sementara 2 orang menunda keberangkatannya karena hamil dan 1 pendamping asal hulu Sungai Utara.
Namun Ketua PPIH pastikan tidak ada kekosongan. Kursi terisi penuh oleh jemaah yang sebelumnya sakit namun kemudian berangkat di kloter terakhir. Kalau bahasa kita tuh sapu jagat, nah, ada dari Provinsi Kalsel lah yang terbesar. Jadi Kabupaten Banjar, Sungai Selatan, Sungai Tengah, Sungai Utara, Kota Baru, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjarbaru, Banjarmasin. Dan Kalteng itu hanya 2 orang di selatan. Seorang jemaah haji asal Hulu Sungai Utara senang bisa sempurnakan rukun Islam kelimanya bersama 3 orang keluarganya setelah daftar sejak tahun 2011. Senang, bahagia. Sama ini juga pertama kalinya kan, jadi. Oh iya. Daftarnya sejak tahun berapa, Kak? 2011. Berangkatnya sama tulaknya sama. Iya, sama siapa? Berangkatnya sama keluarga. Jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang telah tiba di Tanah Suci saat ini mulai melakukan rangkaian ibadah haji dalam keadaan sehat. Namun 3 diantaranya meninggal dunia karena sakit. 2 asal Kalimantan Selatan dan 1 asal Kalimantan Tengah. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pasar Hewan Karangintan Kabupaten Banjar ubah jadwal operasi dari seminggu sekali jadi setiap hari. Langkah ini untuk menyiasati banyaknya permintaan hewan kurban jelang Idul Adha. Mendekati Hari Raya Kurban, Pasar Hewan Karangintan di Kabupaten Banjar mulai aktif beroperasi setiap hari. Sebelumnya, pasar ini hanya buka setiap hari Kamis, namun dalam sebulan terakhir, belasan pedagang berjualan setiap hari melayani pembeli hewan kurban. Per hari sedikitnya 6 ekor sapi terjual di pasar ini dengan harga mulai 15 juta rupiah per ekor. Alhamdulillah penjualan meningkat, lebih ramai, lebih banyak yang cari sapi. Pasar hewan di sini yang pertama tadi kita dari waktu kita fleksibel, tidak hanya di hari H pasarnya tapi juga bisa bertransaksi di luar hari H. Misal kalau pasarnya kan hari Kamis, jadi transaksi di luar hari Kamis pun bisa. Minat masyarakat membeli hewan kurban tak lepas dari jaminan kesehatan hewan. Setiap hewan diperiksa petugas, diberi obat, dan dipastikan telah divaksin sebelum diperdagangkan. Ya, karena terutama kan kita kan dekat dengan kantor satu. Kedua, kemungkinan kan di sini banyak sapi dan kambing juga. Jadi lebih banyak pilihan lah. Kesehatan pastinya kita akan mencari tuhan yang kesehatan yang bagus untuk hewan kurban. Jadi di sini kita lihat untuk kambing dan sapinya sehat-sehat. Pengawasan terhadap hewan kurban terus dilakukan di Kabupaten Banjar. Vaksinasi dan kebersihan kandang jadi syarat wajib sebelum hewan dijual ke masyarakat. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Banjarbaru pastikan ketersediaan hewan kurban tercukupi. Tim khusus untuk memeriksa dan mendata hewan kurban juga disiapkan. Hadapi Idul Adha, DKP3 Banjarbaru bentuk tim untuk mendata dan memeriksa kesehatan hewan kurban. Memastikan hewan kurban di Banjarbaru aman dan layak konsumsi, kebutuhan hewan kurban di Banjarbaru juga dipastikan tercukupi. Seperti sapi yang mencapai 2.300 ekor, sedangkan kebutuhannya sekitar 1.900 ekor. Kambing yang dibutuhkan sekitar 1.500 ekor, tersedia 1.900 ekor. Tim khusus yang kami bentuk untuk menjelang Hari Raya Kurban 2025 ini terdiri dari dokter hewan, para medis, recorder, juga melibatkan teman-teman penyuluh di pertanian di lapangan. Ada pemeriksaan ke lapangan, yaitu baik pemeriksaan antemortem maupun pemeriksaan postmortem. Jadi pemeriksaan antemortem itu dilakukan sebelum hewan itu disembelih. Jadi pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan fisik. Sementara masjid di Banjarbaru yang akan menyelenggarakan ibadah kurban telah bersiap.
Hingga saat ini dari 26 sapi yang disediakan, slot yang disediakan hampir terisi penuh. 2.700 kupon akan dibagikan ke 16 rukun tetangga di sekitar masjid. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas akan memeriksa kesehatan daging dan hati hewan kurban, memastikan layak konsumsi. Kalau tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun pasti didatangi oleh dinas, diperiksa biasanya dagingnya, hatinya diperiksa oleh dinas setiap kali kegiatan kita itu. Pernah ada temuan Kak Pak di masjid ini atau alhamdulillah selalu lancar? Alhamdulillah sementara ini tidak ada temuan. Sementara itu di Banjarmasin, pemantauan juga dilakukan pemerintah kota. Wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin meninjau rumah potong hewan juga rumah potong unggas. Fokus memastikan kesiapan dan kondisi hewan untuk kurban. Pemantauan juga dilakukan di pasar modern untuk cek harga bahan pokok. Alhamdulillah H-9 Hari Raya Idul Adha tahun ini tidak ada kenaikan signifikan. Insya Allah semua bahan pokok di Kota Banjarmasin aman terkendali. Jadi hari kami tim pengendali inflasi daerah bersama dengan stakeholder terkait. Jadi ada dari Polresta, kemudian ada dari Bank Indonesia, ada dari Bipom, ada dari Kodim, kemudian dari Bulog, semuanya hadir. Insya Allah kita memantau. Insya Allah persediaan kita untuk Kota Banjarmasin aman. Masyarakat diimbau berbelanja secukupnya dan tidak menimbun bahan pokok agar inflasi tetap terkendali. Sementara pemotongan hewan diminta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah masalah limbah. Nabila Seva, Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi lain usai jeda, saudara. Pesona Pamaton Hill, nikmati glamping di kaki pegunungan. Tetap di Kompas Kalsel sepekan. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Lomba tangkap babi meriahkan Pekan Gawai Dayak ke-39 Kalimantan Barat tahun 2025. Lomba ini jadi daya tarik bagi masyarakat yang menonton. Dengan mata tertutup dan hanya mengandalkan insting serta pendengaran, para peserta ditantang menangkap babi yang dilepas liarkan dalam arena khusus. Lomba yang diikuti 32 peserta dari berbagai sanggar budaya dan kabupaten kota ini berlangsung meriah, menegangkan, dan menghibur. Tidak hanya sekadar permainan yang menjadi daya tarik masyarakat, lomba ini juga sebagai upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Memang lomba nangkap babi ini baru kita laksanakan lagi setelah berapa tahun tidak ada di acara Pekan Gawai Dayak. Namun saran dari sanggar-sanggar dan pendiri-pendiri sekber minta bahwa perlombaan untuk menangkap babi ini diadakan kembali. Untuk antusias masyarakat mengikuti dan menonton seperti yang kita lihat tadi cukup ramai pada awal, namun masih juga sih ramai sekarang karena cuaca cukup panas, mungkin ada yang berteduh, tapi tidak mengurangi semangat untuk penonton hadir pada sore hari ini. Salah satu peserta perempuan perwakilan dari Sanggar Kabupaten Kapuas Hulu, Dewi, mengaku baru pertama kali mengikuti lomba tangkap babi. Dewi yang hanya memerlukan waktu 23 detik untuk menangkap babi, mengaku senang berpartisipasi dalam lomba ini sebagai anak muda yang ikut melestarikan budaya. Deg-degan sih dari awal sebelum mulai sampai sekarang pun masih deg-degan, masih berasa deg-degannya. Takut sih pastinya karena kayak babi kan, takut digigit atau apa gitu, takut jatuh juga. 23 detik. Seru juga sih pengalaman pertama, dapat kesan pertama, pengalaman pertama. Babi yang berhasil ditangkap dalam lomba tidak hanya jadi hadiah pribadi,
namun disembelih pada acara penutupan Pekan Gawedaya sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Tidak hanya itu, panitia juga telah menyiapkan hadiah khusus bagi pemenang lomba. Suciel Cinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dari Kalimantan Barat, Saudara. Kota Singkawang memiliki objek wisata keluarga. Di objek wisata itu, pengunjung bisa memperoleh edukasi outbound hingga menikmati keindahan warna-warni bunga. Berjarak 146 km dari kota Pontianak, tepatnya di Jalan Raya Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, terdapat destinasi wisata yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selain pemandangan yang indah dari ketinggian, objek wisata Diamond Hills ini juga menawarkan sensasi bersuah foto di lokasi taman bunga warna-warni. Bagi pengunjung yang membawa keluarga, selain wahana bermain, juga terdapat wisata edukasi rumah kelinci dan kendaraan segala medan. Pengunjung Weli Rohani dan Nia mengaku baru pertama kali datang ke lokasi ini. Mereka tertarik datang setelah melihat postingan di media sosial. Baru kali ini sih, kalau buat pertama kali baru kali ini. Terus gimana ketika kesan pertama datang ke sini? Kesan pertama ya sangat menarik ya, kayak dilihatnya tuh kayak suka aja nengoknya, kayak bagus, adem, tenang gitu, nggak terlalu bikin garing tempatnya, enggak. Pengelola objek wisata bilang ke depan akan dibangun lebih banyak wahana bermain anak di lokasi ini. Kita buka setiap hari, weekend, sama hari-hari biasa kita selalu buka sih. Dari jam 8 sampai jam 6 sore kita khusus pengunjung. Kalau penginap kita 24 jam. Kalau kita sekarang sih lagi viralnya itu bunga sih. Jadi pengunjung itu ramainya ke bunga aja. Untuk masuk ke lokasi wisata cukup membayar Rp10.000. Sedangkan bagi yang ingin menginap juga tersedia villa dan tenda. Jika beruntung di musim durian, aneka olahan durian tersedia di objek wisata ini. Tim Liputan Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Menyingkap keindahan alam Kalimantan Selatan, kini hadir destinasi wisata yang menjanjikan ketenangan dan pemandangan memukau. Ya, inilah Pamaton Hill, surga tersembunyi di Kabupaten Banjar, menawarkan berbagai kegiatan menarik dari camping hingga berenang, ditemani pemandangan pegunungan. Pamaton Hill menjadi magnet baru bagi pecinta alam dan wisatawan yang mencari ketenangan. Terletak di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dari pusat kota Banjarbaru maupun Banjarmasin. Hanya sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan darat. Beragam fasilitas dan aktivitas bisa dinikmati di sini. Pamaton Hill juga menyediakan pilihan glamping bagi mereka yang ingin berkemah dengan kenyamanan lebih. Tersedia tenda-tenda eksklusif, lengkap dengan kasur dan fasilitas dasar lainnya. Bagi yang ingin menikmati kesunyian malam di tengah alam atau bercengkrama seru bersama teman dan keluarga, area perkemahan Pamaton Hill sangat memadai. Dalam rangka liburan, refreshing sejenak. Oh, refreshing. Iya. Ini sama siapa Bu berkunjung ke sini? Sama teman-teman. Sama teman-teman sebaya, iya. Oh. Ya, suasananya sangat indah ya. Di antara pegunungan kita berkemah di sini. Sejak dibuka untuk umum, Pamaton Hill telah menarik perhatian berkat keindahan alamnya. Tempat ini menawarkan pengalaman berbeda dari keriangan kota. Sehingga tak jarang pengunjung datang membawa kemah sendiri untuk menikmati suasananya.
bagus tempatnya, kamar mandinya juga bersih, ada beberapa jadi kita nggak perlu antri. Untuk hiburannya juga ada kolam untuk anak-anak, jadi nggak bosan di sini. Pematon ini baru yang kedua. Bawa tenda sendiri tadi? Ya, bawa tenda sendiri kita. Sama keluarga sama anak juga ya? Iya, benar. Iya. Mas. Lokasi ini pun cocok untuk aktivitas keluarga. Tersedia kolam alam dan kolam renang untuk bersantai dengan pemandangan pegunungan. Sementara harga sewa glamping juga terjangkau. Untuk kapasitas sampai 5 orang, seharga Rp250.000 per malam. Sementara Rp300.000 untuk tenda kapasitas sampai 7 orang. Konsep camping ground keluarga ini memang ditujukan agar mudah dinikmati meski di sela kesibukan. Untuk konsep kami di Pamaton Hill ini memang konsepnya camping ground keluarga. Nah, camping ground keluarga yang kami usung ini bagaimana orang yang sudah berkeluarga, bahkan orang yang sudah masuk dunia kerja tapi masih mau untuk camping, tidak perlu effort yang terlalu berlebih. Mereka bisa menikmati fasilitas yang kami sediakan. Sudah bisa camping, cuman cukup bawa badan aja sama perlengkapan makan gitu kan. Bahkan kami menawarkan ada 2 pilihan, Mas. Jadi yang pertama bisa memakai fasilitas kami dengan tenda kami, bisa juga dengan tenda yang dibawa sendiri. Jam operasional Pamaton Hill umumnya dibuka sepanjang hari. Namun waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi hari dengan menikmati sejuknya alam atau sore menyaksikan matahari terbenam. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.